Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Abi Maryam. Sambil kita mengolah tanah di sawah, ya. Ini sambil istirahat, eh, kita akan lakukan eh, penyambungan alpukat dengan teknik okulasi kembar, ya. Kalau kemarin kita kembar 2, ini kita buat kembar 4, ya. Kembar 4 atau apa nih cocoknya kita kasih nama nih. Ini semacam sambung mahkota, tapi bukan sambung, ini okulasi. Okulasi mahkota atau mahkota itu corona, ya. Ini cocoknya kita kasih nama teknik okulasi corona karena dia membentuk mahkota. Oke, siap. Kamera action. Pertama kita akan potong alpukat ini sebesar apanya. Tekan dulu. Potong di sini, ya. Nah, hasil potongan ini bisa kita pakai untuk uji coba stek nanti, ya. Kita akan buat uji coba stek dahan besar, ya. Jadi biar tidak terbuang sia-sia, kita gunakan untuk percobaan. Oke, untuk menghemat waktu kita lakukan penyambungan. Yang pertama, siapkan entresnya. Seperti saya sebutkan terdahulu, bahwa entres yang baik itu yang sudah ada bakal tunasnya, tapi dalam keadaan dorman. Sering saya sebutkan entres yang baik itu montok, licin, dan mulus, ya. Dan syarat-syarat yang lain, cuman yang utama itu, ya. Jadi dari penampakan fisiknya itu kita bisa menilai ini entres sehat atau tidak, ya. Jadi bisa dilihat, ini kita zoom dulu. Ya, jadi sudah ada bakal tunasnya, ya. Oke, kita fokuskan lagi. Pertama kita akan sayat, ya. Sayat batangnya 4 tempat, karena kita akan membuat okulasi di 4 tempat, ya. Okulasi corona, ya, melingkar dia, ya. Akan kita lakukan penyayatan 1, jadi beginilah dia, kan. Ya, memang kondisinya tidak mungkin kita buat empat mata,
karena kondisi batangnya pun kurang besar, dan waktu kita melakukan pembelahan kulit mengalami pecah ya. Jadi kalau lihat dari atas nih, kalau lihat dari atas ini persis corona persis corona nih, mahkota seperti mahkota putri ratu seperti ini. Oke, jadi ini okulasi corona ini masih tahap percobaan ya, jadi jangan dibully ya. Kalau mau tahu hasil yang cepat ya kita coba sama-sama ya di tempat masing-masing ya. Jadi teman-teman jangan nunggu ya, kita sambil happy sambil mengisi waktu luang, apalagi sekarang sedang kegiatan lockdown, tidak bisa keluar kemana-mana. Anda bisa lakukan percobaan-percobaan seperti ini ya. Ya mudah-mudahan kita harapkan berhasil. Kalau nggak berhasil ya kita ulang lagi, itu aja repot kok ya. Kata Pak Gus Dur, ya repot lah ya, gak usah repot. Kalau gagal ya diulang lagi, kalau gagal lagi ya diulang lagi. Demikian ya. Oke, kita lakukan pengikatan sekarang ya. Oh ya, talinya tidak usah dibelah ya, tidak usah dibelah. Ini satu plastik ini langsung ditarik ya, jangan dibelah karena ini kulitnya tebal ya. Jadi supaya kita bisa merapatkan ya itu dengan kuat ya. Jangan disayat, ini plastik ini masih utuh, kita tarik langsung kita jadikan tali ya. Jadi pengikatan cukup dengan satu tali saja ya. Untuk yang sisa-sisanya itu kita tutup dengan menggunakan eh, apa nih, plastik wrap ya, plastik untuk membungkus makanan ya. Jadi ini kita gulung sekali lagi supaya tidak kering ya, supaya tidak terbuka. Sorry, tumbang ya, tumbang. Aduh, begini susah ya membuat video ya. Jadi nggak apa-apa, demi untuk berbagi pengalaman aja ya. Ya, jadi tidak mudah membuat video sebenarnya ya. Jadi, dan bagian-bagian seperti ini nggak akan kita edit ya, supaya teman-teman bisa memahami bahwa membuat sebuah video itu butuh usaha ya. Jadi tidak seperti kita membalikkan tangan ya, butuh waktu, butuh usaha.
Oke, kita lanjutkan ya. Oke, akhirnya selesai. Kita lihat dari jarak dekat ya. Jarak dekat. Ya, kemarin ada yang nanya kenapa setiap diposting itu ada tangan yang taruh di sini, ya, diletakkan di belakang objek. Itu tujuannya untuk memperjelas objek itu sendiri ya. Seperti ini, kemudian disentuh layarnya, dia akan fokus dia pada objek yang ada di depan telapak tangan. Jadi kemarin ada yang nanya seperti itu ya. Mungkin yang bertanya itu mungkin belum pernah mencoba ya. Karena itu itulah tujuannya ya. Jadi kalau kertas surap itu kalau setelah diikat ini bisa dibuat seperti ini ya, supaya dia lebih rapat. Lebih rapat lagi ya, seperti ini. Tapi jangan kuat-kuat, jangan sampai tunas yang kita sambung tadi patah ya. Ini rawan ya, rawan gagal ya. Karena oklasi itu yang kita tempel itu mata tunasnya. Jadi sangat rawan ya. Jadi dia sendiri tidak punya cadangan makanan ya, kecil cadangan makanannya. Dibedakan dengan sambung sisip ya. Kalau sambung sisip dia entresnya lebih besar ya. Ya, cadangan makanan, tidak begitu tersiksa dia kan. Kalau sambung oklasi ini, dia kan yang kita ambil cuma mata tunasnya. Jadi dia sudah tersayat-sayat, kemudian kita sambungkan pada batang bawah yang juga sudah kita belah-belah. Jadi itu sungguh penderitaan yang cukup berat ya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita bisa memahami naluri ataupun kalau kita sering bersama dengan tanaman, kita bisa memahami bahwa tanaman itu tidak tersiksa dia, malah dia bangga bisa memberikan sesuatu yang lebih berarti kepada manusia, kepada bisa lebih bermanfaat bagi manusia, karena tujuan penciptaan hewan dan tanaman ini untuk dimanfaatkan oleh yang namanya manusia ya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, oke. Jadi ada juga yang mengatakan jangan apa okulasi atau sambung itu menyiksa tanaman, tidak ya. Justru ada tanaman yang harus dipangkas. Ya, setelah dipangkas dia tambah subur, bukan tambah tersiksa dia. Jadi pendapat seperti itu harus kita, ya tergantung orang juga lah dalam memahami ya. Tapi kalau kita sering dengan tanaman, kita bisa pahami dengan merubah alpukat biasa ini menjadi alpukat unggul. Itu saya kira alpukat ini cukup berbangga karena bisa mempersembahkan hasil yang lebih baik kepada yang menikmatinya ya. Kemudian yang perlu kita sampaikan ya seperti tadi, membuat video ini tidak mudah. Jadi teman-teman jangan terlalu cepat ya, jempolnya di atas touchscreen ya. Mengerti kata-kata yang kadang-kadang tidak bermanfaat ya. Jadi hargailah orang yang sudah berbagi sesuatu. Kalau memang itu belum bisa memberi yang terbaik, ya sabar aja ya, sabar aja. Nanti Anda bisa mendapatkan pelajaran itu dari orang lain atau dari channel tertentu. Mungkin butuh waktu untuk update kembali ya. Salah satu yang saya akan perlihatkan kepada teman-teman, bahwa ketika kita melakukan penyambungan ini banyak sekali risikonya ya. Banyak sekali risikonya, tidak hanya seperti Anda bayangkan video itu jadi seperti membelikan telapak tangan ya. Banyak sekali risiko. Ada teman-teman kita yang tersayat kakinya, tangannya ya, waktu melakukan okulasi. Kemudian batang bawahnya ini udah besar dikorbankan ya, dikorbankan untuk membuat sebuah video ya kan. Jadi untuk menghadirkan sebuah pelajaran kepada teman-teman semuanya ya. Seperti hari ini saya memperlihatkan pada teman-teman
Nah, ini ya. Ini berdarah-darah ya. Berdarah-darah ya. Ya, berdarah-darah.